Udah. Maka dikatakan Nabi, makan nasma yang isuki. Kalau manusia itu nanti sakarat, yang isuki, apa yang sering dia ucapkan di dunia, nggak usah datang lagi ustaz mengajarnya. Biasa aman-aman kita la ilaha illallah. Nggak perlu lagi. Kena itu yang akan datang nanti dalam hidupnya. Perlu diajar lagi. Nggak perlu diajar lagi. Kalau sudah biasa. Nah, orang yang mau meninggal itu diajari orangnya bisikan dulu, bisikan ke kupingnya. Nggak perlu lagi karena dia pergi ke selamanya ini. Oh, kalau udah gorgoroh, nggak perlu lagi diajari mengucap. Nggak perlu lagi. Jadi waktu kapan diajari? Dari sekarang biasakan. Dari sekarang. Waktu sekarang lebih pandai dia dari kita. Hah? Dengarkannya lebih pandai dia dari kita. Makanya dari sekarang kita biasakan zikir. Zikir itu ada 3. Ada yang akan zikir johir. Semuanya dia Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa kana kujura jiratum, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir johir berada. Zikir apa doa? Zikir qalbun, hati. Udah ke seharian membalanjo ke pasaran, itu dalam sampai di pasar la ilaha illallah, la ilaha. Saja dia akan turun la ilaha. Itu kan hari zikir ada. Makanya ada zikir qalbi, namanya. Dalam hati. Dalam hati. Ingat kepada Allah la ilaha illallah. Dalam hati. Asulah kekal kita dari titik. La ilaha illallah dalam hati. Sebenarnya bang, asli kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu karena pengajaran ustaz di situ pun begitu, sehingga anak-anak yang memang begitu, karena lidahnya udah ditempah macam begitu. Makanya mengajar belajar mengaji yang mana 2 harokah, mana yang 4 harokah, mana yang 6. Kalau mati nun bertemu dengan dia pakai sautu berapa harokah? Tapi lah kita belajar lagi. Jadi kalau di Berotis itu bagi kampung yang tadi umpama ijazah nasrul wahnya kan bukan begitu sebenarnya kan? Enggak. Kan gitu kan? Dia nah dia coba matak kali nasawal naruh bina mengaji. Begitulah. jadi harus kita bedakan mana dal dari kan dal ujung lidah dal alif ba ta sa itu di konon budak bahasa sa 2 lepu sa jangan sa alif ba ta sa jim ha ho. Makanya Pak Melang kita harus ada. Jadi Mago dulu. Itu udah. Kenapa dok? Ada Jadikannya Tuhan kan maha mengetahui apa isi hati kita yang di dalam hati kita. Umpamanya itulah Allah. Ya tujuannya Allah. Memang sebenar-benar itu Allah. Tapi lidahnya tidak perlu. Jadi katanya macam mana orang yang sedangkan Tuhan dia maha mengetahui apa yang dilihat kau aja udah mengetahui itu. Tapi nggak usah protes. Nah, itu. Gak bisa begitu. Makanya belajar. Bilangnya memang belajar lah, mulai dari buayan sampai ke yang lahan belajar kan. Tapi itu nggak bisa dibilang jadi udah saat dia nasi bayang langsung di ahan
Bacaannya. Supaya ini sah, tapi tidak afdol. Itulah sebenarnya tidak. Tidak afdol. Iyyaka, 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 ya Allah. Kepada saya menyembah. Ya Tuhan sembah saya. Dari mana kita tahu? Harus belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu saya minta tolong. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan sembah saya, Tuhan minta tolong kepada saya. Makanya harus kita belajar. Artinya itu harus dipahami. Kalau dipahami boleh saja, bagus. Tapi sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menyebut huruf-hurufnya. Makanya tadi Abdul Fikri Paklam An-Nawu. Kenapa ada kata-kata Paklam? Harus belajar, ada ilmunya untuk itu. Tapi gitu ya, jadi manusia meninggal dunia, itu kan meninggal dunia dia. Madu sakarat, datang malaikat. Kata Allah, hai malaikat, turun kamu cabut nyawa siapa? Turun malaikat. Menurut sabda Nabi, saya baca jumlah malaikat itu. Jumlahnya 70.000. Kita pasal malaikat Israel. Turun. Madu turun. Namarnya yang madu sakral. Bola masuk tiga. Yang turun hanya satu. Malaikat apa nama? Itulah malaikat Israel. Yang lain itu pada Rasul indah mungkin besar satu Nabi. Yang 70.000 ini dia duduk di atas sana. Di atas. Sejauh mata memandang. Pada Rasul indah mungkin besar. Duduk dia sejauh mata memandang. Maka kan sudah meninggali matanya terbelah. Jongjok saja matanya. Jongjok nak sono. Isi nenek yang begini malaikat. Duduk di atas sana. Baru datang malaikat Israel. Siap dia dulu aja, siap paknai. Igolomia paknai mangalnya. Makin kita itu andorot. Udah enak kasau apabila mulai gempa angin puting beliung sudah mulai siap-siap. Apa itu gempa? Gempanya butuh naon, andorot naon, naik turun dadanya. Itu gempa dalam ilmu tasawuf. Kemudian puting beliung napas siap, makin jatuh. Jatuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicabut dia depannya. Roh orang ini dibawa kepada malaikat yang 70.000. Wahai malaikat, ini Rosianu, Rosi Ismail, bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi dengan syarat kami sholatkan dulu yang pertama. Bayangkan. Lagu pertama disolatkan malaikat 70.000 malaikat. Menyolatkan kita. Menyolatkan kita. Langit kedua begitu juga. 70.000 malaikat berarti 70.000 kali 7 lapis langit 49 derajat. 490. Siapa yang dapat ini adalah orang yang berzikir la ilaha illallah. Kalau tidak itu tidak dapat dia. Maka juga Nabi makan nas mayami suhibi. Kalau manusia tidak meninggal, apa yang sering dia pikirkan di dunia, itulah nanti akan berpikir di kalimat apa yang ada di dunia.
Berat. Tidak berat ini. Ambil kekurangan berpikir lah di dalam hati. Ulang baik dari itu, baik dari itu dah. Ya, Bagi di mana kan subhanallah. Dah. Oh bukan subhanallah walhamdulillah. Bukan, yang paling yang paling istimewa. Bagus, sempurna. Seberapa banyak pun dosa orang akan Allah ampuni. Ibu tulis sehari dia ambil ke dalam perbuatan nasuah. Nasuah ini Penjahat besar. penjahat dasar jol madai. Mayat perkosa. Dia semua dikerjakannya memperkosa manusia beribu. Manako isa yung mahubina. Isa nasuwa. Jangan kalau balik. Bagi presiden ini. Silakan dia. Yo. Jadi tak juga luar. Tobat dia. Membunuh orang sudah 99 orang dia bunuh manusia. Dia akhirnya bertobat tua dia sadar ya Allah ya Tuhan. Dosa kepaling banyak ya Allah. Kalau saya nanti mati pasti saya akan diadab. Sadar dia. Pikir kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini orang yang paling jahat di dunia ya Ustaz. Kenapa lebih jahat? Kerja saya dilarang sudah saya kerjakan semua. Terakhir 99 orang. Apakah Allah mengampuni dosa saya ya Ustaz? Radang si Ustaz ini mengatakan, engkau kerjakan itu sudah sadar atau sadar? Sadar kalau boleh dulu minum, mampu sadar saya. Apakah Allah ampuni saya ya Ustaz? Kata si Ustaz, kalau begitu memang bekerja sadar kau dan diterima Tuhan kau. Tobat diterima Tuhan. Dibuat dia kodam minyak, dipantunnya Ustaz Tuhan. Kotak hukumi 100 dinar. Berarti dia preman kakak lah. Tidak. Ustaz Mandor menelpon dari yang punya Tuhan itu. Hidup begini kalau anak hidup Ustaz Tuhan. Kau banyak dosa sudah diterima Tuhan. Semua sadar aku kerjakan. Memancing orang paling pancok ya. Ini kau sudah mati Ustaz ini, kita kepada Ustaz lagi. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ada apa? Saya ini orang jahat di dunia. Jadi saya mau tobat. Tapi saya nanti kalau mati saya direndam neraka. Jadi dikatakan Ustaz yang kedua ini sadarnya kau kerjakan ini sadar tak? Alhamdulillah kata Ustaz. Sudah saya jahat kau katakan alhamdulillah. Iya. Kenapa? Alhamdulillah berarti kau sudah dapat hidayah. Dapat hidayah. Berlutut dia depan Ustaz ini. Apa katanya? Allah mengatakan berjanji. Kullil ladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan Muhammad kepada umat-umatmu yang sudah terlanjur berbuat dosa, sebesar apapun dosanya, lebih luas ampunan Allah. Nasuh diampuni hanya satu, syirik kepada Allah. Yang lain, beda-beda karena punya Allah. Kalau kita sudah taubat, maka itulah dinamakan taubatan nasuha, sinasuha. Aduh.
Jadi kata si Ustaz yang kedua, saya ini tidak ada pesantren saya. Pergi datang ke pesantren sana kau sudah datang. Ya Ustaz, pergi dia. Di tengah jalan sakit perutnya. Sakit perutnya, terus jalan dia. Istilah kita sudah 2/3 perjalanan. Duduk dia di bawah pokok kayu, datang meninggal dia. Mati di si badan. Hah? Mati di si. Mati di sini. Imam menatau. Sesudah mati dia, datanglah malaikat. Malaikat yang menjaga neraka. Oh, kau saya bawa kau ke neraka. Karena kau sudah buat dosa ini. Datang malaikat yang menjaga neraka ke surga. Jangan bawa dia ke neraka. Dia mau saya bawa ke surga. Oh, enggak bisa. Lebih banyak dia punya dosa, tapi Allah sudah mengampuni. Akan tetap ke surga. Di Martin di mana dia malaikat itu? Diukur. Madu 2/3 di dalam dia, maka kata Allah bawa ke dalam surga. Ada satu lagi yang ahli ibadah, ustaz ulama. Sampai lum-lum Sujud di atas batu cekung batu itu adalah sujud tiap hari. Tapi masuk neraka. Kenapa? Dia naik haji dan mandi. Kenapa masuk neraka dia? Karena dia alim sholat dia, tapi bukan bertuku. Kata Allah, bawa ke neraka dia. Makanya kepada kita semua yang hadir pada hari ini, enggak usah kita setiap hari mendoakan, ya Allah masukkan dalam surga, ya Allah. Biasa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah masukkan dalam surga. Enggak usah minta itu dulu. Bukan salah ya, yang nanti bilang Ustaz itu ajarkan kepada kami enggak boleh berdoa dalam surga, bukan. Jangan. Itu kita masuk surga mereka dan dapat amal kita. Atau bumai. Saya panggilan riba. Ulang panggil masuk surga. Otomatis masuk surga sudah dekat dari jauh dari surga dan gantung lagi. Otomatis. Misalnya akan mana? Mula tuh ditukus. Oh misalnya udah. Ada orang ini jauh dah. Mula